Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema banyak yang mengamati kamu dari jauh, termasuk keluarga mantanmu. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Energi awal dari Four of Swords menunjukkan bahwa saat ini kamu sedang berada dalam fase diam yang sangat penting bagi perjalanan hidupmu. Ini bukan diam yang kosong, bukan pula diam karena kelelahan tanpa arah, melainkan diam yang penuh kesadaran. Kamu sedang menenangkan diri, menarik napas lebih dalam, dan mengambil jarak dari hiruk-pikuk emosional yang dulu begitu menguras tenaga, pikiran, dan perasaan kamu. Banyak hal telah kamu lewati, banyak situasi yang memaksa kamu kuat ketika sebenarnya kamu lelah. Maka kini, diam menjadi pilihan yang bijak. Diammu bukan tanda kekalahan. Diammu bukan bentuk menyerah. Diammu adalah cara jiwa kamu menyusun ulang kekuatan, merapikan luka, dan mengembalikan kendali atas hidupmu sendiri setelah masa yang terasa berat dan penuh tekanan. Menariknya, justru ketika kamu memilih untuk tenang dan tidak banyak bicara, perhatian orang-orang terhadap kamu semakin besar. Mereka mulai merasakan perubahan energi yang sangat jelas. Ada ketenangan baru yang terpancar dari dirimu. Ketenangan yang tidak dibuat-buat, tidak dipaksakan, dan tidak lahir dari kepura-puraan. Ketenangan ini terasa dewasa, stabil, dan dalam. Dari sinilah rasa penasaran muncul. Orang-orang mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi pada dirimu? Mengapa kamu terlihat berbeda? Mengapa kamu tampak lebih kuat justru saat tidak banyak menunjukkan apa-apa? Page of Swords kemudian memperjelas situasi ini. Ada pengamatan diam-diam yang terjadi. Ada mata-mata energi yang memperhatikan kamu dari kejauhan. Ada yang mencari tahu kabar kamu, mengintip perkembangan hidupmu, memperhatikan perubahan kecil dalam sikap, pilihan, dan langkahmu. Ada pula yang bertanya pada orang lain tentang keadaanmu sekarang, tentang bagaimana hidupmu berjalan, dan tentang apakah kamu sudah benar-benar bahagia. Kamu mungkin merasa tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Kamu mungkin merasa hidupmu berjalan biasa saja. Namun kenyataannya, nama kamu sedang menjadi topik yang terus muncul. Bahkan di lingkungan yang seharusnya sudah jauh dari hidupmu, pembicaraan tentang kamu masih terjadi, masih hidup, dan masih berlanjut. Ten of Wands menunjukkan alasan mengapa perhatian itu begitu kuat. Mereka melihat dan menyadari betapa berat beban yang pernah kamu tanggung di masa lalu. Mereka mulai memahami bagaimana kamu berjuang sendirian, memikul tanggung jawab emosional yang tidak ringan, menahan capek, menelan lelah, dan tetap bertahan tanpa banyak mengeluh. Banyak hal yang dulu tidak mereka lihat dengan jernih, kini mulai terasa jelas. Kesadaran ini memunculkan dua reaksi berbeda. Pada sebagian orang, muncul rasa bersalah karena menyadari bahwa kamu terlalu sering dibiarkan kuat sendirian. Pada sebagian lainnya, muncul rasa kagum yang dalam karena tidak semua orang mampu keluar dari tekanan hidup dengan kepala tetap tegak seperti yang kamu lakukan. Three of Pentacles menandakan bahwa pembicaraan tentang kamu kini tidak lagi dangkal. Ada diskusi yang lebih serius, lebih dewasa, dan lebih penuh pertimbangan. Bahkan termasuk dari keluarga mantanmu yang mulai membahas kamu bukan sebagai gosip kosong, bukan sebagai cerita remeh, melainkan sebagai sosok yang punya peran besar di masa lalu. Nama kamu disebut dengan nada yang berbeda, lebih hormat, lebih tenang, lebih bijaksana, seolah mereka mulai menyadari nilai yang dulu tidak dijaga dengan baik. Seolah ada kesadaran terlambat bahwa kamu bukan orang biasa yang mudah digantikan. Ace of Cups
memperlihatkan bahwa di balik semua jarak dan waktu yang berlalu, masih ada emosi tulus yang tersisa. Masih ada rasa hangat yang tidak sepenuhnya padam. Masih ada kenangan tentang cinta murni yang pernah kamu bawa. Bukan hanya untuk dia, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Kamu meninggalkan kesan emosional yang sangat kuat. Sebuah rasa nyaman, aman, dan tulus yang tidak semua orang mampu ciptakan. Banyak yang mungkin tidak menyadarinya saat masih bersamamu, tetapi kini, ketika semuanya telah berlalu, perasaan itu justru terasa semakin nyata. Ten of Cups kemudian memperkuat gambaran ini. Kamu pernah dilihat sebagai simbol kebahagiaan jangka panjang, sebagai sosok yang pantas diajak membangun keluarga, sebagai pribadi yang membawa stabilitas, kehangatan, dan visi masa depan. Kamu bukan hanya pasangan, tetapi juga rumah bagi banyak harapan. Tidak mengherankan jika sampai sekarang, kamu masih dianggap sebagai gambaran ideal yang sulit dilupakan. Standar yang diam-diam masih dijadikan pembanding, meski tidak pernah diucapkan secara terbuka. Namun Eight of Cups menunjukkan bahwa kini ada jarak yang nyata dan tegas. Jarak ini bukan tercipta karena kamu kehabisan cinta, melainkan karena kamu memilih menghargai dirimu sendiri. Kamu memilih pergi demi harga diri dan ketenangan batinmu. Kepergianmu bukan keputusan impulsif. Kepergianmu lahir dari kesadaran bahwa bertahan dalam keadaan yang salah hanya akan terus melukai dirimu. Kamu memilih dirimu sendiri, dan pilihan itu mengubah segalanya. Justru, sejak kamu melangkah pergi, nilai kamu di mata mereka meningkat tajam. Apa yang dulu dianggap biasa, kini terasa langka. Two of Wands menunjukkan bahwa mereka melihat kamu sekarang sedang menata masa depan baru. Kamu terlihat memiliki arah yang lebih jelas, visi hidup yang lebih matang, dan pilihan-pilihan yang tidak lagi didasarkan pada emosi semata. Kamu tampak tahu kemana kamu melangkah. Hal ini memicu pertanyaan besar dalam benak mereka. Apakah mereka telah kehilangan seseorang yang seharusnya dipertahankan? Apakah keputusan di masa lalu adalah kesalahan yang tidak bisa diperbaiki? Queen of Wands menjadi puncak energi kamu saat ini. Kamu bersinar tanpa harus mencari perhatian. Kamu percaya diri tanpa kesombongan. Kamu berani menjadi diri sendiri sepenuhnya tanpa rasa takut akan penilaian. Aura kamu kuat, hangat, dan memikat. Kamu tampak hidup, berdaya, dan berdiri di atas kakimu sendiri. Bagi sebagian orang, pertumbuhanmu terasa mengagumkan. Bagi sebagian lainnya, pertumbuhanmu justru membuat mereka merasa kecil karena kamu tumbuh jauh lebih baik dari yang pernah mereka bayangkan. Three of Cups menutup bacaan ini dengan gambaran yang lembut namun bermakna. Pembicaraan tentang kamu akan terus ada. Namamu akan kembali disebut dalam momen-momen santai, dalam obrolan ringan, disertai senyum, tawa kecil, dan pengakuan diam-diam. Pengakuan bahwa kamu bukan masa lalu yang gagal. Kamu adalah standar yang sulit digantikan. Bacaan ini mengingatkan satu hal penting. Kamu tidak pernah biasa. Kamu hanya terlalu rendah hati untuk menyadari betapa besar dampak kehadiranmu dalam hidup orang lain. Diam kamu diperhatikan, langkah kamu diperhitungkan, dan keberadaan kamu meninggalkan jejak yang tidak mudah dihapus oleh waktu. Apa yang membuat mereka menyesal sekarang? Energi Knight of Pentacles membuka kisah ini dengan gambaran yang sangat jelas tentang bagaimana dulu mereka memandang kamu sebagai sosok yang konsisten, setia, dan bisa diandalkan. Kamu adalah pribadi yang berjalan pelan tetapi pasti. Kamu tidak terburu-buru, tidak impulsif, dan tidak mudah berubah arah. Saat orang lain mudah bosan dan mencari hal baru, kamu justru bertahan. Saat proses terasa lambat dan melelahkan, kamu tetap memilih untuk hadir. Kamu bukan tipe yang datang dengan janji manis di awal, lalu menghilang ketika keadaan tidak sesuai harapan. Kamu adalah tipe yang membangun sedikit demi sedikit, menanam, merawat,
dan menjaga. Kesetiaan dan kesabaranmu begitu nyata, tetapi justru karena itu mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang pasti, sesuatu yang akan selalu ada tanpa perlu dijaga. Mereka lupa bahwa kesabaran juga punya batas. Mereka lupa bahwa orang sekuat kamu pun bisa lelah jika terus memberi tanpa dihargai. Penyesalan mulai benar-benar terasa ketika energi Five of Pentacles masuk ke dalam cerita ini. Setelah kamu pergi, mereka merasakan kehilangan yang tidak bisa mereka jelaskan dengan sederhana. Bukan hanya kehilangan kehadiran fisikmu, tetapi kehilangan rasa aman yang dulu selalu mereka rasakan tanpa sadar. Mereka kehilangan seseorang yang siap mendengarkan tanpa menghakimi, seseorang yang hadir saat keadaan sulit, seseorang yang tetap bertahan, bahkan ketika situasi tidak ideal. Kekosongan itu terasa dingin. Ada perasaan ditinggalkan secara emosional. Ada kesadaran pahit bahwa tidak semua orang mau bertahan dalam kondisi sulit seperti yang pernah kamu lakukan. Di titik ini, mereka mulai memahami bahwa apa yang dulu mereka anggap biasa, ternyata adalah sesuatu yang langka. Six of Swords kemudian menunjukkan bagaimana kamu memilih pergi. Kamu tidak pergi dengan kemarahan yang meledak-ledak. Kamu tidak membuat drama besar. Kamu tidak berusaha menjatuhkan siapapun atau membuktikan apapun. Kamu pergi dengan tenang, dengan kepala tegak, dengan kesadaran penuh. Justru cara pergi yang hening dan dewasa itu yang paling memukul mereka. Karena kamu tidak pergi dalam keadaan hancur. Kamu pergi karena kamu sadar bahwa kamu layak mendapatkan ketenangan. Kamu layak mendapatkan masa depan yang lebih baik. Dan kesadaran itu membuat mereka tidak bisa menyalahkan siapapun selain diri mereka sendiri. Page of Swords memperlihatkan apa yang terjadi setelah itu. Setelah kamu pergi, mereka mulai sering memantau kamu dari jauh. Mereka mencari tahu kabarmu. Mereka mengamati perubahan hidupmu. Mereka memperhatikan bagaimana kamu melangkah, bagaimana kamu berbicara, dan bagaimana kamu menjalani hidup sekarang. Ada rasa ingin tahu yang kuat. Ada juga rasa penyesalan yang bercampur dengan ego. Mereka membandingkan dirimu yang sekarang dengan bayangan mereka tentang dirimu yang dulu. Mereka ingin tahu apakah kamu benar-benar baik-baik saja tanpa mereka. Namun semua itu mereka lakukan diam-diam, karena mereka tidak cukup berani untuk mengakui penyesalan itu secara langsung. Two of Wands menunjukkan perbandingan yang semakin menyakitkan bagi mereka. Mereka melihat kamu sekarang sebagai seseorang yang punya arah hidup jelas. Kamu terlihat memiliki rencana. Kamu terlihat tahu kemana kamu melangkah. Kamu berani memilih jalan baru, meskipun itu berarti meninggalkan zona nyaman. Sementara itu, mereka sendiri masih merasa terjebak di persimpangan yang sama. Masih ragu, masih bimbang, masih mempertanyakan keputusan lama yang mereka ambil tentangmu. Ada pertanyaan yang terus berulang di benak mereka tentang apa yang akan terjadi jika dulu mereka memilih untuk lebih hadir dan lebih menghargai kamu. Page of Pentacles menegaskan bahwa kamu sedang berada dalam fase bertumbuh. Kamu belajar hal-hal baru. Kamu membangun nilai diri dengan cara yang lebih sehat. Kamu menanam benih masa depan dengan kesadaran dan tanggung jawab. Kamu tidak lagi berjalan dengan beban lama. Ironisnya, di saat kamu melangkah maju, mereka baru mulai memahami pelajaran hidup yang seharusnya mereka pelajari saat kamu masih ada di samping mereka. Ada keterlambatan yang menyakitkan di sini. Sebuah kesadaran yang datang ketika kesempatan sudah lewat. Seven of Wands mengungkap sisi lain dari penyesalan itu. Ada rasa terancam yang tidak mereka akui. Mereka melihat kamu sekarang mampu berdiri sendiri. Kamu bisa membela batasanmu. Kamu tidak lagi mudah digoyahkan oleh opini atau perlakuan orang lain. Kamu tidak lagi menurunkan standar demi diterima. Dan semua itu membuat mereka merasa posisinya tergeser. Bukan karena kamu menyerang. Bukan karena kamu ingin membuktikan sesuatu, tetapi karena kamu berkembang, dan perkembanganmu menjadi pengingat
bahwa mereka pernah meremehkan seseorang yang kini berdiri lebih tinggi dari yang mereka bayangkan. Six of Pentacles membawa kesadaran yang semakin dalam. Mereka mulai menyadari bahwa dulu hubungan itu tidak seimbang. Kamu memberi lebih banyak. Kamu lebih sering mengalah. Kamu lebih tulus. Kamu lebih hadir. Sementara mereka menerima tanpa benar-benar membalas dengan setara. Baru setelah kamu berhenti memberi, mereka memahami arti timbal balik. Baru setelah kamu tidak lagi ada, mereka sadar betapa besarnya peranmu dalam menjaga keseimbangan hubungan itu. Nine of Pentacles menjadi salah satu sumber penyesalan terbesar. Mereka melihat kamu sekarang semakin mandiri, semakin percaya diri, menikmati hidupmu, berdiri dengan nilai diri yang tinggi tanpa bergantung pada siapapun. Kamu terlihat utuh, kamu terlihat cukup, dan di titik itu, mereka menyadari sesuatu yang sangat pahit. Kehilanganmu bukan berarti kehilangan beban. Kehilanganmu berarti kehilangan aset berharga. Kehilangan seseorang yang stabil, dewasa, dan siap tumbuh bersama. Four of Wands menambah lapisan penyesalan lainnya. Mereka menyesal karena dulu tidak mampu menciptakan rasa aman dan stabilitas yang kamu butuhkan. Padahal kamu sudah siap membangun fondasi yang serius dan berjangka panjang. Kamu sudah siap menciptakan ruang yang nyaman, hangat, dan kokoh. Sesuatu yang kini mereka sadari sangat sulit ditemukan pada orang lain. Two of Cups menutup keseluruhan energi penyesalan ini dengan sangat dalam. Pada akhirnya, mereka sadar bahwa koneksi di antara kalian bukan koneksi biasa. Itu adalah ikatan yang seimbang, ikatan yang saling memahami, ikatan yang saling mencerminkan. Sebuah hubungan yang berpotensi menjadi cinta sejati, jika saja mereka lebih dewasa, jika saja mereka lebih hadir, jika saja mereka lebih menghargai kamu pada waktunya. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.